Indonesia, Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, Indonesia. Silakan duduk. Kita tadi akan belajar coding. Coding itu bukan tentang komputer saja ya, tetapi bisa kamu selesaikan dengan masalah kamu sehari-hari. Coding itu secara unplug atau plug. Plug itu melalui komputer dengan mesin. Kalau unplug itu dengan dengan kertas. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, nanti kamu dapat demonstrasikan langkah-langkah kamu dapat menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, masih semangat? Ayo semangat! Nah, sekarang bermain up down. Silakan berdiri berpasangan. Up, down, down, up, down, down, up. Nah, sudah senang perasaannya? Nah, tadi kita sudah melakukan speaking up, down. Nah, masalah yang kalian ada di rumah ataupun di sekolah. Kayak tadi ya, contohnya adalah si Bintang punya masalah dengan pori. Bagaimana seharusnya kita menyelesaikannya? Kita selesaikan dengan baik-baik. Nah, silakan kalian tonton video berikut ini. Apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata Tengok papan komputasional tulis di semuanya sini? ya. Jadi, Silakan tengok papan tulis semuanya semua. iya, betul Lima, sekali. pandangan ke Coba depan. buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Berpikir komputasional juga bisa dilakukan untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Nah, masih banyak ibu sudah mau memasak dengan minyak sir. Masalah yang bis studi wisata ada 3. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan bowling yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan Bisa, masih semangat belajar. Nah, apa yang kalian tonton tadi? Tentang apa? Tentang apa? Tentang apa tadi? Berpikir komputasional. Ada apa saja? Ya.
algoritma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membuat langkah-langkah membuat teh manis. Yang pertama, menyiapkan bahan-bahannya. Bahan-bahannya yaitu air panas, gula, teh celupnya, gelas, dan sendok. Langkah pertama, masukkan gula ke sendok ke dalam gelas. Langkah kedua, masukkan teh celupnya ke dalam, tuangkan air panas ke dalam gelas. Ini diaduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membagi kelompok, nanti kamu selesaikan tugasnya secara berkelompok. Setiap kelompok harus aktif dalam bekerja, ya. Kamu nanti bagi tugasnya masing-masing. Tiap kelompoknya ada yang menulis, contohnya ada yang berpikir, terus ada yang menggunting dan ada yang menempel. Bisa dilaksanakan? Nah, kalau mau baju tidak, yang seperti ini, nanti kamu potong, kamu gunting kotak-kotak gambarnya ini, kemudian kamu susun, masukkan ke dalam kotaknya ini sesuai dengan urutan yang benar. Kemudian setelah itu kamu ini kan ada gambar, kamu letakkan di sini, kemudian kamu kasih uraian kalimatnya apa. Contohnya ini gambar apa? Telur berarti apa sih? Terus dikasih kalimat. Untuk mempersepsikan hasil kelompoknya ke depan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan bagaimana langkah membuat jas wortel. Yang pertama, menyiapkan wortel. Yang kedua, menjadi wortel dengan bersih. Yang ketiga, mengupas wortel sampai bersih tepat. Yang keempat, memotong wortel kecil-kecil. Yang kelima, menyiapkan blender. Yang keenam, memasukkan wortel ke dalam blender. Yang ketujuh, dikasih air dan susu atau gula. Yang kedelapan, menutup blender. Yang kedelapan, menutup blender. Yang kesembilan, mencampurkan sampai blender. Yang 10, menekan tombol on atau tombol hidupkan blender. 11, menekan tombol off atau mematikan blender. 12, siapkan gelas. 16, tuangkan jas wortel tadi ke dalam gelas yang sudah disediakan. 12, siap disajikan di atas meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah kelompok lain yang akan menanggapi? Ada yang menanggapi? Tidak. Kenapa tidak? Sudah bagus. Karena sudah bagus. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan cara membuat telur dadar. Satu, menyiapkan telur dan bahan-bahan. 2, memecahkan telur ke dalam mangkuk dan mengisi itu. 3, mengocok telur. Duduk. Hidupkan kompor dan memasuki telur yang sudah dikocok ke dalam wajan dan mengisi minyak yang sudah panas. Digoreng sampai matang dan matikan kompor. 5, digoreng sampai matang dan matikan kompor. 6, lalu diletak Ada Mimi, silakan Mimi. Allah. Kecil digoreng sampai matang dan mematikan kompor. Sudah? Ada? Ada.
di teras. Caranya udah bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Langkah pertama, masukkan teh ke dalam. Langkah kedua, mengumpulkan air panas ke dalam. Langkah ketiga, bungkus selama 1 menit. Ya. Langkah keempat, siap disajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kamu meditasikan untuk membuat langkah-langkah terus tenaga. 1. Siapkan bahan seperti buah naga, pisau, blender, gula, air, dan gelas. 2. Cuci buah naga sampai bersih. 3. Kupas buah naganya dan potong kecil-kecil. 4. Sesudah itu buang kulit buah naganya ke tong sampah. 5. Sesudah itu siapkan blender dan colok kabelnya. 6. Terus masukkan buah naga dan masukkan air dan sendok gula. 7. Jangan lupa hidupkan blender dan tutup blendernya. 8. Sesudah itu matikan blender. 9. Masukkan ke gelas yang sudah disiapkan. 10. Tambahkan batu es dan topping lainnya. 11. Dan siap disajikan. Nah, terima kasih kepada kelompok yang sudah tampil, sudah bagus semuanya. Anak-anak ibu sudah mengurutkan setiap langkah-langkahnya secara urut. Tepuk tangan untuk kita. Tadi berarti tentang apa? Kalau kita mengurutkan langkah-langkah, dia masuknya ke dalam apa tadi? Apa ya? Algoritma, abstraksi, pengenalan pola, dan komposisi. Algoritma ya, bagus. Tepuk tangan semuanya. Nah, pelajari tentang apa yang pertama tadi? Dekomposisi, algoritma, abstraksi. Nah, pintar. Yang ada tadi mengelompokkan pola, ya kan? Kemudian menyampingkan hal yang Yang tidak penting. tidak penting, mengutamakan hal yang penting saja. Terus kemudian apa lagi? Membuat langkah-langkah dalam suatu proses. Itu tadi ya. Mesti kalian kalau punya robot, kamu robot itu harus mengikuti perintah siapa? Perintah kita. Kalau kita memberitahukan infonya salah kepada robot itu, salah nggak dia melakukannya? Salah. Iya, robot itu adalah mengikuti instruksi kita. Nanti bisa kalian mencoba membuat langkah-langkah dalam membuat jus di rumah, menyelesaikan masalah di rumah secara urut. Contohnya menggosok gigi secara urut, mencuci baju secara urutannya itu lengkap ya, mengepel lantai secara lengkap urutannya. Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, Ibu tutup akhiri kegiatan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Ibu tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.